Setiap hari, banyak perempuan yang harus menghadapi diskriminasi dan kekerasan hanya karena mereka perempuan. Salah satu kasus yang paling dikenal dan bikin geger dunia adalah kasus Nirbaya pada tahun 2012. Nirbaya adalah julukan untuk Jyoti Singh, seorang perempuan muda yang diperkosa dan disiksa di dalam sebuah bus di Delhi. Kejadian tragis ini bikin banyak orang marah dan akhirnya mendorong perubahan-perubahan hukum yang lebih ketat soal kekerasan seksual. Tapi yang perlu kita tahu, kasus Nirbaya ini bukan cuma soal satu kejadian buruk saja. Ini juga cerminan dari sistem patriarki yang kental sekali di India. Sistem patriarki ini bikin laki-laki punya kekuasaan lebih besar, sementara perempuan seringkali harus menghadapi keterbatasan dan ketidakadilan. Kondisi ini bikin perempuan jadi lebih rentan mengalami kekerasan dan susah mendapatkan keadilan. Kasus Nirbaya akhirnya jadi simbol perjuangan perempuan India melawan diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami. Dari situ juga muncul kesadaran untuk terus memperbaiki hukum dan mengubah cara pandang masyarakat supaya perempuan bisa hidup lebih aman dan setara. Jadi cerita Nirbaya itu bukan cuma cerita kelam, tetapi juga panggilan buat kita semua agar terus dukung perubahan demi hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan berbasis gender dimanapun. Tragedi ini terjadi pada malam hari tepatnya 16 Desember 2012 di New Delhi, India. Seorang mahasiswa berusia 23 tahun atau lebih dikenal publik dengan nama Nirbaya, yang berarti tanpa rasa takut dalam bahasa Hindi, sedang dalam perjalanan pulang dari bioskop bersama teman laki-laki bernama Pandey. Ketika keenam laki-laki membujuk mereka untuk naik bus di halte Munirka, New Delhi. Bus yang terlihat seperti bus umum pada biasanya mulai terlihat mencurigakan saat bergerak ke arah yang berlawanan. Situasi yang mencurigakan ini membuat Pandey dan Nirbaya tidak nyaman. Namun, ketika Pandey menentang, ia langsung dibentak dan dipukuli dengan tokat besi hingga hampir tidak sadarkan diri. Kemudian, Pandey diseret ke belakang bus dan terpaksa melihat temannya sendiri dianiaya oleh keenam laki-laki tersebut, di mana salah satunya adalah anak di bawah umur. Dalam kondisi tak berdaya, Nirbaya diperkosa secara bergantian oleh 6 pelaku selama hampir 1 jam, sementara bus tetap berjalan mengelilingi kota. Penyerangan yang dialami Nirbaya bukan sekedar kekerasan seksual, melainkan penyiksaan fisik yang dinilai sangat kejam. Ketika Nirbaya berusaha sekuat mungkin untuk melawan, salah satu pelaku menggunakan batang besi untuk melukai tubuh korban, sehingga menyebabkan luka dalam dan kerusakan organ vital. Setelah serangan terjadi, keduanya dilempar keluar dari bus dan ditemukan setengah mati oleh seorang pejalan kaki yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Delhi. Korban dibawa ke rumah sakit Safdarjung dengan dokter menemukan hanya 5% usus di dalam tubuh Nirbaya yang masih berfungsi. Meskipun mendapat perawatan intensif, kondisi Nirbaya terus memburuk akibat luka yang terlalu parah. Setelah beberapa hari dirawat di New Delhi, Nirbaya dipindahkan ke Mount Elizabeth Hospital di Singapura untuk perawatan lanjutan. Namun, pada tanggal 29 Desember 2012, Nirbaya dinyatakan meninggal dunia akibat luka-lukanya. Dalam pernyataannya kepada kepolisian, ia mengatakan bahwa ia menginginkan keadilan bagi keenam pelaku penyerangan tersebut. Kabar kematiannya menyebar cepat dan memicu gelombang protes besar-besaran di seluruh India. Ribuan orang turun ke jalan, menyalakan lilin, dan menuntut keadilan. Mereka tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku, tetapi juga menuntut reformasi hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan. Tragedi ini menandakan perjuangan masyarakat dalam melawan budaya patriarki dan ketidakadilan di India. Nama Nirbaya yang diberikan karena hukum India melarang identitas korban pemerkosaan, kemudian menjadi simbol keberanian dan perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah India awalnya mendapat kritik tajam karena dianggap lamban dalam menangani kasus ini. Namun, tekanan publik yang masif memaksa perubahan yang besar seperti membentuk Komite Verma. Hasilnya, India memperbarui undang-undang dengan memperberat hukuman bagi pelaku pemerkosaan, termasuk pemberlakuan hukuman mati dalam kasus tertentu. Namun, di balik kemarahan publik dan juga perhatian dunia, ada persoalan yang jauh lebih dalam dari sekedar kejahatan satu malam. Kasus Nirbaya tidak muncul tiba-tiba.
Ia lahir dari lingkungan sosial yang sejak lama membiarkan kekerasan terhadap perempuan terjadi tanpa ada konsekuensi yang jelas. Di India, banyak perempuan hidup dalam sistem yang masih sangat patriarkal, dan Nirbhaya adalah salah satu korbannya. Budaya patriarki membuat perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan, sementara laki-laki diberi ruang untuk berkuasa. Dalam konteks itu, tindakan seperti keluar malam bersama teman laki-laki dianggap melanggar norma. Maka ketika Nirbhaya diserang, banyak orang justru mempertanyakan moralitasnya, bukan kebrutalan para pelaku. Inilah bentuk nyata victim blaming yang terjadi bahkan setelah tragedi sebesar itu. Bukannya simpati, Nirbhaya sempat menjadi sasaran komentar yang menyalahkan korban, seolah-olah kekerasan yang ia alami adalah akibat dari tindakannya sendiri. Reaksi semacam ini memperlihatkan bagaimana masyarakat masih memandang tubuh perempuan sebagai tanggung jawab moral daripada hak pribadi. Ketidakadilan itu juga tampak dalam penanganan kasusnya. Pada malam kejadian, polisi sempat berdebat soal wilayah hukum sebelum membawa Nirbhaya ke rumah sakit. Waktu terbuang sia-sia. Dan hal ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem hukum dalam merespon kekerasan terhadap perempuan. Banyak kasus serupa akhirnya tidak pernah sampai ke pengadilan karena laporan korban diabaikan atau prosesnya berlarut-larut. Status sosial perempuan di India pun membuat situasi ini semakin kompleks. Korban dari keluarga miskin atau kasta rendah seringkali tidak memiliki akses untuk mencari keadilan. Dalam masyarakat yang masih menilai kehormatan perempuan berdasarkan kesucian atau status keluarganya, korban kekerasan malah bisa dikucilkan oleh lingkungannya sendiri. Tragedi Nirbhaya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di India bukan hanya persoalan kriminal, tapi juga masalah struktural, tentang bagaimana sistem sosial, hukum, dan juga budaya bersekongkol dalam menciptakan ketimpangan. Selama cara pandang ini tidak berubah, kasus seperti Nirbhaya akan terus berulang, hanya dengan nama yang berbeda. Tekanan publik yang meluas dan semakin hari semakin bertambah baik di dalam negeri maupun luar negeri membuat pemerintah India harus bertindak secara tegas dan juga konkret. Pada Januari tahun 2013, pemerintah meluncurkan sebuah komite yang diketuai oleh Verma, mantan ketua Mahkamah Agung di India, yaitu Justice Verma Committee, bersama teman-teman lainnya. Komite ini ditugaskan untuk meninjau hukum pidana terkait tentang tindak kekerasan seksual. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, komite ini menyelesaikan laporan sekitar 600 halaman dan juga 172 rekomendasi. Laporan ini berisi tentang perluasan definisi kekerasan seksual, kemudian penghapusan imunitas bagi aparat negara yang melakukan tindak kekerasan seksual, dan juga peningkatan akuntabilitas polisi dalam menangani laporan korban. Dan juga dalam laporan ini membahas tentang bagaimana hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan kematian bagi korban itu diberlakukan. Hal itu dibahas dalam laporan ini. Tak berhenti di situ juga, Parlemen India kemudian beberapa rekomendasi dalam Justice Verma Committee ini diberlakukan dalam undang-undang di India melalui Criminal Law Amendment Act pada tahun 2013. Tak berhenti di situ juga, pemerintah kemudian mendirikan Nirbhaya Fund, di mana digelontorkan dana sekitar 180 juta dolar AS, sebuah dana nasional yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan bagi perempuan. Dana ini juga digunakan untuk fast track courts, yakni pengadilan yang menangani kasus kekerasan seksual secara prioritas, dan one stop center yang menyediakan layanan hukum, medis, dan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Namun ya, di balik langkah besar itu muncul kritik keras juga karena banyak program kerja, banyak program dari Nirbhaya Fund yang tidak berjalan secara maksimal, hanya secara simbolik ya. Laporan dari Ministry of Women and Child Development, dari total yang dialokasikan sejak 2013, hanya sekitar 65% yang benar-benar terserap. Program seperti One Stop Center baru mencakup 700 lokasi dari target 1023. Sementara sebagian besar negara masih belum memiliki pengadilan yang memadai, maksudnya itu fast track courts ya. Nah, sebagian besar dana tidak terserap dari negara bagian, dan pengadilan cepat sering kali kekurangan sumber daya.
masalah terbesar justru ya terletak pada implementasi dan budaya hukum yang masih bias gender dan budaya patriarki yang masih berjalan di tengah-tengah masyarakat. Polisi kerap mengabaikan laporan korban, proses pengadilan yang berlarut-larut, dan stigma sosial yang masih sangat kuat di masyarakat. Para pengamat menyatakan bahwasanya kasus Nirbaya memang membawa reformasi hukum besar-besaran, tapi ya keadilan substantif bagi perempuan India masih jauh dari kata tercapai. Setelah kematian Nirbaya diumumkan pada 29 Desember 2012, India meledak dengan gelombang aksi massa, ratusan hingga ribuan warga turun ke jalan di New Delhi. Nah, aksi ini untuk memprotes tentunya kekerasan terhadap perempuan dan salah satu penyebabnya adalah kematian Nirbaya. Aksi massa ini berlangsung di berbagai titik utama seperti di India Gate, Rashtrapati Bhavan, serta diikuti oleh mahasiswa, aktivis, dan organisasi-organisasi lainnya. Gelombang protes ini tidak hanya berlangsung di ibu kota, tetapi sangat cepat menyebar di kota-kota di setiap sudut India. Dan tercatat ini menjadi salah satu aksi terbesar di dalam sejarah India. Bagi mereka ini tentunya bukan hanya sekadar kematian seorang perempuan, tetapi kemarahan atas sistem yang selama ini membiarkan kekerasan terhadap perempuan terjadi tanpa konsekuensi. Beberapa kali sepanjang gelombang aksi terjadi bentrokan antara aparat dan demonstran, hingga pemerintah melakukan beberapa aturan baru seperti pembatasan jam malam dan penutupan beberapa stasiun untuk mengendalikan massa. Nama Nirbaya berubah menjadi simbol perlawanan terhadap budaya yang selama ini berlangsung di India dan banyak negara lainnya, yaitu budaya patriarki. Tekanan publik ini menjadi titik balik yang memaksa pemerintah untuk mengambil langkah konkret, termasuk pembentukan komite untuk menangani masalah ini setelah 20 hari setelah tragedi terjadi. Dari sudut pandang sosial dan hukum, tragedi ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukuman berat. Akan tetapi, diperlukan keadilan yang menghasilkan perubahan nilai dan kesadaran masyarakat. Karena sampai saat ini, ketimpangan gender, stigma sosial, dan bias hukum masih menindas perempuan di India. Namun, simbol saja tidak cukup. Kita perlu memastikan bahwa setiap perempuan, tanpa memandang kelas, kasta, atau latar belakang, memiliki hak yang sama untuk hidup tanpa takut. Bahwa keadilan juga pantas dimiliki oleh setiap perempuan yang pernah mengalami kekerasan, pelecehan, atau ketidakadilan berbasis gender, namun memilih untuk tetap bertahan. Kasus Nirbaya bukan sekedar kisah tentang kekerasan terhadap satu perempuan saja, namun sebagai cermin dari bagaimana sistem sosial di India masih sangat tidak setara, di mana perempuan tidak dipandang sebagai manusia membutuhkan hak dan juga kebebasan yang utuh. Akar dari kekerasan terhadap perempuan di India bersumber pada sistem yang patriarkal, sehingga tubuh, suara, dan juga kebebasan dikontrol oleh rasa takut. Kita belajar bahwa perjuangan melawan kekerasan bukan sekedar menghukum pelaku ataupun menangkap pelaku, tapi juga tentang menata ulang bagaimana cara kita memandang perempuan. Kasus Nirbaya ini menjadi simbol bagaimana gerakan kolektif itu bisa menekan pemerintah untuk mendengar suara masyarakat.